Salam kasih dalam Dhamma, Sukyoto, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratana Devi dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha semester 1 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul dari presentasi kali ini yaitu Kesantunan Berbahasa Mahasiswa pada Dosen dalam Wacana Komunikasi WhatsApp di Starban Sriwijaya. Yang pertama, apa sih kesantunan dalam berbahasa itu? Kesantunan berbahasa dimaknai sebagai usaha penutur untuk menjaga harga diri, wajah, penutur atau pendengar yang meliputi kesopanan dan kehalusan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh situasi sosial dan budaya yang mengelilinginya. Kesantunan berbahasa ini seringkali menjadi ciri khas bagi sivitas akademika. Tutur dan santun bahasa dapat menjadi cerminan keakademisan seseorang. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu di mana kesantunan mahasiswa saat berkomunikasi dengan dosen dengan media berbasis WhatsApp. Dalam kesantunan berbahasa ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi dengan dosen, baik melalui bahasa lisan maupun bahasa tulis. Begitu juga sebaliknya dengan dosen kepada mahasiswa. Di slide selanjutnya ada prinsip-prinsip santun berbahasa. Jadi ada prinsip-prinsip di mana bahasa dapat dikatakan santun. Yang pertama yaitu kebijaksanaan, yang kedua kedermawanan, yang ketiga penghargaan, yang keempat kesederhanaan, yang kelima kecocokan, dan yang keenam kesimpatian. Prinsip-prinsip ini disampaikan oleh Leach, sedangkan Brown dan Levinson membagi prinsip kesantunan berbahasa berdasarkan pada nosi muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Sedangkan Lakoff mengemukakan ada 3 kaidah yang harus ditaati agar sebuah tuturan dapat dianggap santun. Yang pertama yaitu kaidah formalitas, kaidah ketidaktegasan, dan persamaan. Pada kajian materi ini digunakan skala kesantunan Leach berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebagai dasar penentuan kesantunan berbahasa. Selanjutnya ada gaya bahasa WhatsApp mahasiswa. Gaya bahasa WhatsApp mahasiswa ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek gramatikal, yang kedua aspek leksikal, dan yang terakhir aspek grafologi. Dalam aspek gramatikal terdapat elipsis dan kata depan. Elipsis adalah salah satu penanda kohesi aspek gramatikal dalam sebuah kalimat atau biasa disebut dengan pelepasan. Pelepasan ini berfungsi untuk menghemat karakter dalam wacana tulis menggunakan jejaring sosial WhatsApp. Meskipun terjadi pelepasan, pada umumnya pesan yang dimaksud akan dapat dimengerti oleh pembacanya. Seperti yang biasa mahasiswa tuliskan seperti Miss mau tanya gelarnya Bu Linia atau Pak siapa, itu apa ya? Seharusnya pada kalimat ini terdapat kata saya. Jadi Miss saya mau bertanya, Miss saya mau tanya gelarnya Bu Linia apa ya? Seperti itu. Yang kedua ada kata depan unik. Kata depan unik ini berbentuk clipping, yaitu satu huruf untuk mewakili satu kata depan. Misalnya saat kita menuliskan huruf ke ditulis dengan saat kita menuliskan kata ke dituliskan dengan huruf K. Dan saat kita menuliskan kata di dituliskan dengan hanya huruf D, dan banyak lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek leksikal. Di aspek leksikal ini terdapat language mixing dan bahasa gaul. Language mixing adalah fenomena bercampurnya 2 bahasa atau lebih dalam sebuah ujaran lisan ataupun tulisan. Hal ini terjadi seperti misalnya di Starban Sriwijaya sendiri, bahasa yang tercampur adalah bahasa Indonesia, bahasa asing yaitu bahasa Inggris, serta bahasa daerah Tangerang sendiri. Misalnya, aduh perlu jasa ya Pak buat diteliti.
seharusnya bahasa Indonesia perlu banget ya buat diteliti. Kemudian saat kita mengatakan sesuatu, misalnya selanjutnya kita katakan dengan bahasa Inggris, yaitu next seperti itu. Yang kedua ada bahasa gaul. Bahasa gaul ini merujuk pada bahasa komunikasi sehari-hari, bukan bahasa formal, dan biasanya merupakan hasil imitasi dari istilah di televisi atau tayangan-tayangan yang lainnya. Misalnya saat kita memberi semangat kepada teman kita, semangat ya, menjadi semangut ya. Kemudian kata terima kasih dan sama-sama diganti menjadi makasih, sama-sama, seperti itu. Yang ketiga ada aspek grafologi. Dalam aspek ini terdapat clipping, sound addiction, dan koinek. Clipping sendiri adalah sebuah fenomena pemotongan atau pemendekan bahasa dengan cara menghilangkan sebagian vokal atau konsonan atau menggantinya dengan tujuan untuk menghemat kata. Misalnya saat kita menuliskan dengan, ditulis dengan DGN atau DG. Saat kita menuliskan yang, ditulis dengan YG. Kemudian saat kita menuliskan malam, MLM, seperti itu. Yang kedua ada sound addiction. Ini merupakan penambahan huruf pada akhir kata untuk memberikan efek tertentu pada kata tersebut. Seperti contohnya, oh iya ya. Huruf A di akhir kata itu tidak hanya satu atau banyak, seperti halnya saat kita mengucapkan oh iya ya. A-nya banyak, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada koinek. Koinek adalah penemuan sebuah simbol yang dianggap dapat mewakili sebuah kata. Misalnya saat penulisan kata enggak atau ga ditulis dengan GX, atau saat kita menuliskan kata yang berulang ditulis dengan kata tersebut lalu satu kata tersebut lalu angka 2. Misalnya buku-buku ditulis dengan buku kemudian angka 2. Anak-anak ditulis dengan anak kemudian angka 2, dan banyak lainnya. Di slide selanjutnya ada pematuhan kesantunan berbahasa mahasiswa. Yang pertama yaitu pematuhan terhadap prinsip kebijaksanaan. Sebuah ungkapan di sini, ungkapan permintaan akan lebih sopan rasanya jika ditambahkan dengan kata bolehkah. Misalnya, saat kita meminta materi kepada dosen, kita menambahkan kata Miss boleh minta materi yang kemarin tidak hanya langsung perintah Miss minta materi yang kemarin. Itu dianggap lebih tidak sopan. Kemudian yang kedua adalah pematuhan prinsip kedermawanan. Biasanya ini diungkapkan dengan sebuah tawaran, misalnya data ini mau dibawa ke ruangan Bapak, mau dibawakan ke ruangan Bapak. Jadi tawaran ini menunjukkan sebuah kedermawanan seseorang dan tidak menimbulkan kerugian bagi dosen itu. Yang ketiga ada pematuhan prinsip penghargaan. Di sini ada 2 ungkapan yang menjadi contoh dalam prinsip penghargaan ini, yaitu misalnya terinspirasi. Wah, saya terinspirasi dengan siapa, seperti itu. Kemudian ada julukan atau istilah Pak Bos. Dalam hal ini biasanya kita menunjukkan pujian pada seorang, seperti kita kagum dan hormat pada dia, dan itu merupakan suatu penghargaan. Kemudian ada pematuhan prinsip kesederhanaan. Biasanya ungkapan ini ditunjukkan seperti Miss mohon koreksinya ya. Mohon koreksinya ya, Pak, seperti itu. Kata mohon di sini menunjukkan kerendah hatian dari seorang penutur itu. Yang kelima, pematuhan pada prinsip kecocokan. Misalnya saat dosen memberikan kita saran dan kita setuju dengan saran itu, lalu kita membalas dengan ungkapan, iya Pak, saya tetap harus fokus belajar untuk ujian ini, atau yang lainnya. Yang terakhir ada pematuhan prinsip kesimpatian. Biasanya pematuhan prinsip ini ditujukan ketika dosen sakit dan mahasiswa memberi ungkapan, Miss,
get well soon ya, atau Miss cepat sembuh ya. Ujaran ini menandakan sebuah rasa simpati di dalamnya. Lalu, bagaimana sih potret kesantunan mahasiswa pada dosen dalam wacana komunikasi WhatsApp di Staben Sriwijaya itu sendiri? Jadi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, potret kesantunan berbahasa mahasiswa pada dosen di Staben Sriwijaya dalam komunikasi WhatsApp secara umum cukup baik, meskipun terdapat pelanggaran kesantunan berbahasa juga tidak sedikit terjadi. Penyebab terjadinya pelanggaran kesantunan berbahasa ini adalah karena kedekatan dari antara dosen dan mahasiswa yang tidak bisa dipungkiri. Hubungan dosen dan mahasiswa di Staben Sriwijaya cukup dekat dan cenderung akrab, sehingga hal inilah yang dapat membuat mahasiswa terkadang tidak mampu membedakan konteks percakapan dalam ranah formal atau akademik dengan non-formal atau di luar akademik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, juga kesantunan berbahasa mahasiswa pada dosen dalam komunikasi WhatsApp di Staben Sriwijaya ini sangat menarik karena selain menyajikan teks, WhatsApp juga menyajikan gambar dan emoticon. Yang ini memungkinkan terjadinya keterbukaan interpretasi. Selain itu, faktor kedekatan mungkin juga turut mempengaruhi kualitas kesantunan berbahasa mahasiswa kepada dosen. Kemudian, kesimpulan dari materi kali ini adalah berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, gaya bahasa dalam wacana komunikasi WhatsApp mahasiswa terhadap dosen, dari aspek gramatikal terdapat gaya bahasa yang elipsis, menggunakan gaya bahasa elipsis, kata depan yang unik, kemudian language mixing, bahasa gaul, clipping, sound addiction, dan connect. Dan pematuhan terhadap prinsip kesantunan dalam wacana komunikasi mahasiswa terhadap dosen berbasis WhatsApp ini juga meliputi prinsip kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kecocokan, dan kesimpatian. Dan berdasarkan simpulan yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan juga, kondisi kesantunan mahasiswa terhadap dosen ini sudah cukup baik bahasa lisan maupun tulis. Dosen juga hendaknya dapat menjadi teladan bagi mahasiswa dalam menggunakan bahasa tulis yang baik dalam wacana komunikasi berbasis WhatsApp. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata atau kekurangan lainnya. Terima kasih telah melihat, mendengarkan, dan menonton presentasi saya. Sekian, terima kasih. Sukiyoto, Namo Buddhaya.